Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya, dengan Hairul di channel Hairul Talk. Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan membuat video pembelajaran, yaitu materi matematika peminatan kelas 11. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di bab satunya, yaitu di persamaan trigonometri. Pada kali ini kita akan melanjutkan di bab 2-nya, yaitu tentang rumus trigonometri. Sebelum kalian melanjutkan video ini, bagi kalian yang ingin bertanya pada akhir video pembelajaran ini, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Bagi yang suka silakan dicap jempol ke atas, bagi yang tak suka bolehlah ke bawah. Dan mohon dukungannya, silakan diklik tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat untuk mengembangkan video pembelajarannya. Baik, kita langsung ke materinya. Rumus-rumus trigonometri. Ada 4 pokok pembahasan yang kita bahas pada materi ini. Yang pertama yaitu jumlah dan selisih sudut. Yang kedua, sudut ganda atau sudut angka di sini. Kemudian yang ketiga, perkalian fungsi trigonometri. Kemudian yang terakhir, materi yang akan kita bahas di bab 2 ini yaitu jumlah dan selisih fungsi trigonometri. Untuk lebih secara rincinya, secara sempitnya kita pilih terlebih dahulu materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu pada kali ini kita hanya membahas tentang jumlah dan selisih sudut, agar materi ini lebih gampang dipahami kawan-kawan semua. Baik, kita langsung saja. Materi pertama, jumlah dan selisih sudut. Jumlah dan selisih sudut. Di pembahasan jumlah dan selisih sudut ini ada 3 yang perlu kita bahas pada kali ini. Pertama itu ada sin alfa ditambah beta dan sin alfa dikurang beta. Kemudian yang kedua ada cos alfa ditambah beta dan cos alfa dikurang beta. Kemudian yang ketiga ada tan alfa ditambah beta dan tan alfa dikurang beta. Nah, pada materi ini supaya kalian lebih gampang memahami, kita ambil satu materi dulu pada pertemuan kali ini. Kita langsung saja. Materi sin alfa ditambah beta atau sin alfa dikurang beta. Baik, mohon diperhatikan secara perlahan-lahan. Kalau tidak paham, silakan nanti diulang lagi. Materi trigonometri ini memang agak sulit karena kebanyakan dari kawan-kawan mengatakan pelajaran trigonometri ini lumayan sulit. Jadi silakan lihat perlahan-lahan. Kalau memang belum paham, silakan diputar kembali videonya. Kita langsung saja di materi pertama, sin alfa ditambah beta atau sin alfa dikurang beta. Baik, materi pertama, sin alfa ditambah beta atau sin alfa dikurang beta. Pertama, sin alfa ditambah beta nanti akan menghasilkan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kemudian kalau sin alfa dikurang beta, yaitu sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa sin beta. Supaya lebih gampang memahami sifat-sifat atau rumus untuk ini, untuk materi ini, caranya jika penjumlahan dan pengurangan sin itu biar gampang kita ingat sin cos cosin, sin cos cosin. Kita ulangi, untuk sin alfa plus beta maupun sin alfa kurang beta nanti akan menghasilkan perkalian sin cos
sin. Kita ulangi, sin cos sin. Yang membedakannya jika dia tambah, ini akan bertambah juga di ujungnya, dan jika dia kurang maka di ujungnya juga berkurang. Oke, paham ya? Jika sin alfa ditambah beta berarti sin cos sin, cuma operasinya tambah. Jika sin alfa dikurang beta, sin cos sin cuma operasinya berkurang. Tinggal sudutnya itu berurutan alfa beta alfa beta alfa beta alfa beta, jadi berurutan. Untuk lebih paham, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Pelan-pelan. Contoh soal pertama. Hitunglah nilai sin 15 derajat tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri. Nah, ini kegunaan materi yang pertama ini untuk mencari sudut-sudut yang bukan istimewa dengan menggunakan pendekatan sudut istimewa. Namun pada kali ini kalian harus memahami terlebih dahulu nilai-nilai dari sudut istimewa, yaitu materi kelas 10 semester 2 tentang trigonometri dasarnya. Baik, kita langsung. Pertama, 15 ini kita ubah terlebih dahulu, kita hubungkan pada sudut istimewanya, yaitu 15 derajat itu sama dengan 45 derajat dikurang 30 derajat. Berarti bisa kita buat nanti 45 kurang 30 ya. Kita langsung, sin 15 itu sama dengan sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Nah, berarti operasionalnya di sini 45 itu sebagai alfanya ya, 45 sebagai alfanya, kemudian 30 itu kita anggap sebagai betanya. Untuk nama sudut ini sebagai pemisalan. Kalau kita ingin menggunakan sudut theta itu boleh, sedangkan ini kita menggunakan sudut beta, sudut alfa pun juga boleh. Ini pemisalannya aja. Baik, kita langsung. Berarti kita menggunakan konsep yang ini ya, karena pengurangan berarti ujungnya juga pengurangan. Kita ulangi, kalau sin alfa ditambah atau dikurang beta, maka hasilnya perkalian sin cos sin. Tinggal kita menulis sudutnya itu berurutan. Jika ini alfa beta, berarti di sini alfa beta. Jika beta, di sini alfa, kemudian baru beta alfa. Langsung untuk menjawabnya, sebelumnya sudah kita bahas juga, jika sin alfa dikurang beta akan menghasilkan perkalian sin cos sin ya, sin cos sin, sin cos sin. Jadi di sini tinggal kita urutkan sudut-sudutnya, yang duluan 45, yang belakangan 30. Kemudian duluan 45, belakangan 30. Sin 45 dikali cos 30 dikurang cos 45 dikali sin 30. Nah, di sini sudut istimewanya kita ketahui sin 45 itu setengah akar 2, cos 30 itu setengah akar 3, kemudian cos 45 adalah setengah akar 2, kemudian sin 30 itu setengah. Tinggal kita kalikan aja. Sebelah ini kita kalikan, ini kita kalikan. 1/2 dikali 1/2 itu sama dengan 1/4, dan akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6. Jadi 1/4 akar 6 yang sebelah ini. Kemudian yang sebelah kanan ini 1/2 dikali 1/2, akar 2-nya tidak ada kawan, berarti tinggal diturunkan. Nah, di sini 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2 bisa disederhanakan lagi. 1/4-nya kita keluarkan, maka tinggallah akar 6 di sini karena sudah dikeluarkan 1/4-nya. 1/4-nya kita keluarkan juga, berarti tinggallah akar 2. Sehingga bentuk sederhananya yaitu 1/4 akar 6 kurang akar 2. Paham ya?
Saya rasa ini gampang materinya karena masih mendasar. Kita ingat lagi untuk penjumlahan sin dan pengurangan sin itu maka menghasilkan sin cos cosin. Sin cos cosin jika tambah maka operasionalnya juga tambah, dan jika kurang maka operasionalnya juga kurang. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, diketahui sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 8/17. Untuk A dan B sudut lancip, tentukan nilai dari sin A tambah B. Nah, di sini ada keterangan sudut lancip, berarti sudut lancip itu dari 0, berarti dia berada di kuadran pertama. Jika berada di kuadran pertama, di pembahasan sebelumnya pun sudah saya bahas, yaitu pada kuadran pertama itu semuanya bernilai positif, jadi tak ada yang nilainya negatif. Oke, untuk menjawabnya ini, pertanyaannya tadi sin alfa atau sin A ditambah B. Sin A tambah B. Kita ingat kalau penjumlahan sin A tambah B itu hasilnya sin cos sin. Jika ditambah maka operasionalnya juga tambah. Oke, sin cos sin ini tambah. Tinggal kita urutkan A dan B-nya. Kita urutkan A dan B-nya. Nah, untuk ini sin A-nya sudah diketahui. Ya, sin A-nya sudah diketahui 3/5, cos B-nya juga sudah diketahui, namun cos A-nya belum ada di sini dan sin B-nya belum ada. Kita cari terlebih dahulu cos A dari keterangan dari soal sin A-nya. Kita ketahui sin A itu atau sin itu perbandingan sisi depan dengan miring atau sisi depan per miring. Nah, diketahui sin A tadi kan 3/5, berarti depannya itu 3 dan miringnya 5. Jika digambarkan kira-kira seperti ini, depan sudut A 3, kemudian sisi miringnya 5, kemudian untuk mencari nilai cos A itu sama dengan perbandingan sisi samping per miring. Ya, ini materi trigonometri kelas 10 mendasar sekali. Jadi materi trigonometri itu jika kalian tidak paham dari awalnya, ini akan merasa sulit untuk kalian materi trigonometri selanjutnya. Apalagi nanti kelas 12 matematika peminatannya semuanya tentang trigonometri, limit trigonometri, turunan trigonometri, integral trigonometri, ya. Jadi pelan-pelan, jika belum paham silakan direview lagi pelajaran kelas 10-nya. Pelan-pelan, paling tidak kita tahu sedikit, ya. Jangan sampai kita tidak tahu sama sekali. Baik, kita lanjut. Cos alfa samping per miring. Sampingnya kita belum tahu, berarti kita cari tahu dulu dengan teorema Pythagoras di sini. Samping sama dengan, kita tahu teorema Pythagoras, jika untuk mencari sisi yang bukan miring, berarti sisi miring kuadrat dikurangi sisi yang diketahui yang lainnya. Jadi 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan akar 25 kurang 9 sama dengan akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4. Jadi sisi sampingnya kita dapat 4. Sehingga nilai cos A itu adalah 4/5. Karena sampingnya 4, miringnya 5. Nah, cos A dapat, berarti yang perlu kita cari lagi adalah sin B-nya. Sin B kita ambil soal cos B tadi. Cos B 8/7. Cos perbandingan samping miring. Berarti sampingnya 8, miringnya 7. Kita perumpamakan seperti ini gambarnya. Sudut B-nya di atas kita misalkan. Nah, samping dari sudut B, berarti sini ya, 8 ini, kemudian miring, tidak ada yang lain, ya. Berarti samping sudut, kalau di sini depannya, ya, depannya sudut ini.
Nah, sin B, untuk mendapat sin B itu perbandingan depan per miring, ya. Depan per miring, depannya belum kita ketahui, kita cari terlebih dahulu sama dengan ini teorema Pythagoras. Jadi depan sama dengan 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat, sehingga 17 kuadrat itu 289, 8 kuadrat itu sama dengan 64. Dikurangi sama dengan akar 225, akar 225 itu sama dengan 15, sehingga sisi depannya itu kita dapat 15. Maka nilai sin B nya sama dengan 15 per 17, karena depannya 15, miringnya 17. Setelah kita dapat semua ini, sin A, cos B, cos A, sin B ini, baru kita masukkan pada jawabannya, ya. Jadi sin A kita ganti 3 per 5, sin A nya 3 per 5, cos B nya kita ganti 8 per 17, kemudian ditambah, karena tambah maka tambah juga, kemudian cos A kita dapat tadi 4 per 5, kemudian sin B kita dapatkan 15 per 17. Ini kita kalikan seperti biasa, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sehingga dapat 3 kali 8 itu 24, 5 kali 17 itu 85, 4 kali 15 itu 60, 5 kali 17 itu 85. Nah, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan aja pembilangnya, berarti 24 tambah 60. Nah, gampang kan? 24 tambah 60 berarti 84. 84 per 85, berarti itu jawabannya. Jadi nilai sin A ditambah B itu sama dengan 84 per 85. Bagaimana? Mudah kan pelajaran ini? Tidak sesulit yang dibayangkan. Baik, di ujung video ini nanti ada soal, silakan untuk pemantapan kalian dikerjakan. Soal-soal itu melatih kalian dari konsep ini tadi. Kita ingat, ulang lagi, jika sin A tambah B atau sin A kurang B itu maka menghasilkan perkalian sin cos cosin, sin cos cosin. Jika tambah maka operasionalnya juga tambah, jika kurang maka operasional juga kurang. Oke, pertemuan kali ini itu saja yang perlu kita bahas. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas cos alpha ditambah beta dan cos alpha dikurang beta. Nah, yang perlu kalian kerjakan, mudah-mudahan dengan mengerjakan soal ini kalian lebih memahami lagi materi penjumlahan dan pengurangan sinus. Demikian pembelajaran video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.